wabarakatuh. Kami dari Polda Kepulauan Riau, terdiri dari personil Bidokes Polda Kepri, Polresta Barelang, dan Rumah Sakit Bayangkara Batam akan mensimulasikan tata cara pemulasaran jenazah bebas infeksi. Simulasi bertempat di instalasi forensik dan mediko-legal Rumah Sakit Bayangkara Batam. Virus terdiri atas lapisan lemak dan protein yang tidak dapat berkembang biak tanpa host atau inang yang hidup. Apakah benar jenazah ini tidak menularkan COVID-19? Atau justru jenazah berbahaya bagi kita? Virus tidak diketahui secara pasti berapa lama dia bisa bertahan, kapan akan hancur, atau kapan dialisis seiring dengan proses dekomposisi. Belum ada penelitian yang bisa dijadikan pedoman hingga saat ini karena virus COVID-19 adalah virus yang tergolong baru. Akumulasi virus yang ada dalam saluran nafas dapat terdorong keluar jika jenazah dimanipulasi. Apabila host atau inangnya mati, virus tidak dapat bereplikasi. Apabila host ini mati, akan terjadi proses pembusukan di mana terjadi aktivitas enzim dan bakteri pengurai. Kedua kondisi ini kita harapkan dapat merusak kondisi virus, tapi belum ada penelitian pasti kapan prosesnya terjadi. Lantas, apa yang kita khawatirkan? Ada dua kondisi yang perlu kita perhatikan pada penanganan jenazah. Yang pertama adalah rongga mulut dan hidung, di mana saluran napas hingga ke paru-paru mungkin masih menyisakan virus corona. Virus-virus ini dapat terdorong keluar apabila tubuh jenazah dimanipulasi. Kondisi kedua yang kita khawatirkan adalah permukaan tubuh jenazah, di mana ada kemungkinan sewaktu pasien ini masih hidup, droplet dari mulut dan hidungnya menempel pada permukaan tubuh jenazah. Kedua kondisi ini kita akan lakukan proses desinfeksi untuk mencegah virus corona menular dari jenazah kepada petugas pulasara. Banyak pertanyaan yang muncul dengan penggunaan bungkus plastik pada saat pemulasaran jenazah infeksius ini. Apakah ini tepat dan apakah ada manfaatnya? Penjelasannya adalah bahwa plastik itu memiliki waktu paruh yang lebih panjang dibandingkan sel tubuh manusia, bakteri, maupun virus. Namun, tidak ada data pasti yang membandingkan bagian mana atau part mana yang bertahan lebih lama. Apakah sel tubuh manusia, bakteri, enzim, ataukah virus COVID-19. Harapan kita adalah dengan membungkus tubuh jenazah dengan plastik, apabila ternyata virus COVID-19 adalah bagian yang paling lama bertahan, pada saat sel-sel lain telah lisis, virus COVID-19 akan terkurung di dalam plastik. Selanjutnya kami akan peragakan tata cara melakukan pembungkusan. Tata cara ini bukanlah tata cara baku, melainkan disadur dari berbagai protokol dan berbagai panduan. Pada intinya adalah bagaimana memisahkan antara petugas pulasara jenazah dengan kemungkinan terkontaminasi sisa-sisa virus COVID-19 yang masih ada pada tubuh jenazah. Kita dapat menggunakan banyak metode, banyak cara, dan banyak bahan, namun tetap pertahankan prinsip-prinsip dalam pencegahan penularan COVID-19. Alat yang digunakan dalam pemulasaran jenazah seperti yang terdapat di depan. Yang digunakan adalah kapas. Kalau menggunakan kapas ukuran setengah kilogram ini, kita membutuhkan 2 hingga 3 bal. Kita dapat gantikan dengan 1 bal kapas dengan ukuran 1 kilogram. Kemudian plester dan gunting untuk membungkus, plastik wrapping untuk melakukan wrap pada peti, dan kantong ukuran besar untuk menyimpan jenazah. Ini kantong yang terdiri dari 1 mata atau lubang dari tempat memasukkannya, kemudian tertutup pada bagian bawahnya. Maka jenazah akan kita masukkan ke dalam kantong yang ukuran besar ini. Kemudian kain kafan yang telah dipotong-potong sesuai peruntukannya, sepanjang 3 helai lapisan panjang dan 1 helai baju, 1 helai celana. Kemudian APD. APD yang digunakan oleh petugas pulasara adalah level 3, menggunakan hazmat tertutup, overall, kemudian goggles, masker N95, sepatu boot, dan face shield. Kemudian alat bantu lain adalah lem silikon dan juga bor atau martil untuk mengunci peti. Sebelum memandikan jenazah, kita melakukan perlakuan khusus pada wajah jenazah.
lubang hidung dan lubang mulut jenazah disumbat dengan menggunakan kapas yang telah dibasahi dengan cairan sabun. Cairan sabun ini bertugas untuk menghambat apabila udara yang tersisa di dalam paru-paru jenazah keluar dan mengandung muatan virus corona. Bertemunya virus corona dengan cairan sabun ini akan mengakibatkan kerusakan pada virus corona. Selanjutnya, sebagai langkah antisipasi, permukaan tubuh jenazah dapat kita lakukan proses desinfeksi dengan asumsi bahwa apabila terdapat sisa-sisa virus corona akibat droplet pada saat pasien masih hidup. Kemudian jenazah dapat dimandikan seperti biasa dengan air dan sabun. Kita akan meratakan busa sabun hingga menutupi seluruh permukaan tubuh jenazah untuk merusak lapisan lemak yang terdapat pada bagian luar virus corona. Busa sabun ini dapat dibiarkan beberapa saat baru dilakukan pembilasan. Setelah kedua proses ini dilakukan, kita berasumsi bahwa semua virus corona yang tersisa telah berhasil dilakukan desinfeksi. Setelah proses memandikan jenazah sesuai ketentuan agama maupun ketentuan adat yang berlaku telah dilaksanakan, jenazah dilap hingga kering agar memudahkan melakukan proses pembungkusan tahap selanjutnya. Plastik jenazah digulung untuk memudahkan memasukkan jenazah ke dalam kantong. Penggunaan kantong plastik ini dapat bervariasi dari plastik lembut seperti yang terlihat pada simulasi atau menggunakan plastik yang lebih tebal, bahkan bisa menggunakan plastik lebar yang ditutup menutupi tubuh jenazah dibantu dengan proses plester. Penggunaan plastik ini dapat bervariasi, bisa menggunakan plastik kantong tipis seperti yang terlihat pada braga atau kantong yang bersifat lebih tebal. Pada kondisi lain, dapat juga digunakan plastik lebar yang menutupi permukaan tubuh jenazah dan diikat menggunakan plester. Apabila memungkinkan dan untuk memberikan keyakinan pada petugas dan masyarakat, dapat dilakukan body wrapping, menggunakan plastik wrap yang dibungkuskan mengelilingi tubuh jenazah beberapa lapisan. Seperti yang telah disampaikan pada pembukaan video tutorial ini, fungsi plastik adalah memberikan tambahan keyakinan apabila virus COVID yang masih tersisa di dalam tubuh jenazah, waktu paruhnya lebih panjang dibandingkan dengan zat-zat yang lain. Sehingga apabila hanya tertinggal virus COVID di dalam bungkusan ini, plastik akan mampu menahan jauh lebih lama hingga virus tersebut rusak. Udara yang tersisa di dalam kantong plastik dibuang keluar perlahan mulai dari bagian atas berturut-turut ke bagian tengah hingga bagian bawah. Pada akhir pembungkusan, kita harapkan seminimal mungkin udara tersisa di antara plastik dan tubuh jenazah. What would I do with it? What would I do without you? Come on. What would I do without you? I'm still alive, but I'm barely breathing. Just praying to a God that I don't believe in. 'Cause I got time while she got freedom. 'Cause when a heart breaks, no, it don't break even. The best days will be some of my worst.
Meja pulasara ini dapat disiapkan sebelum kita melakukan proses memandikan jenazah, sehingga paket jenazah yang telah dibungkus kantong plastik dapat langsung diletakkan di atas tumpukan kain kafan dan dilakukan proses pengkafanan. Proses pengkafanan jenazah ini sama halnya seperti penanganan jenazah pada keadaan normal. They say bad things happen for a reason, but no wild words gon' stop the bleeding. 'Cause she's moved on while I'm still grieving. And when a heart breaks, no, it don't break even. Oh, and what am I gonna do? Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah. What am I supposed to say when I'm all choked up that you're okay? I'm falling to pieces, yeah. I'm falling to pieces. Bagian tepi dari ujung peti dilekatkan menggunakan lem silikon. Proses desinfeksi pada tahap ini dapat dilakukan hanya untuk menambahkan keyakinan bahwa pekerjaan telah dilakukan dengan baik. Peti ditutup menggunakan baut ataupun paku sebanyak 4 hingga 6 lubang. Selanjutnya dilakukan pembungkusan peti menggunakan plastik wrapping. Fungsi plastik wrapping ini adalah untuk memberikan tambahan keyakinan kepada petugas yang menangani peti jenazah selanjutnya bahwa jenazah di dalam peti ini telah diamankan dengan maksimal dan dengan pengamanan yang berlapis, sehingga memberikan tambahan keyakinan untuk tidak menggunakan APD berlebihan pada saat menghandle peti jenazah ini. Peti jenazah yang telah diamankan ini cukup dihandle dengan alat pelindung diri level 1. Pada penutup, lakukan proses desinfeksi secara detail dan menyeluruh. Demikian video simulasi ini kami sampaikan. Semoga memberi manfaat kepada petugas pemulasara jenazah dimanapun Anda berada. Jenazah terinfeksi COVID-19 bukan hal yang menakutkan, namun masih menyimpan potensi bahaya. Handling jenazah dengan hati-hati, memperhatikan prosedur-prosedur mencegah infeksi, dan tidak melakukan upaya-upaya berlebihan dalam menangani jenazah untuk kebaikan kita bersama. Keselamatan petugas adalah hal yang paling utama. Penghormatan terhadap jenazah adalah prioritas selanjutnya. Bersama kita lawan COVID-19. Polda Kepri lawan COVID-19.